Jadi saya tinggal di sebuah kota kecil, Pangkal Pinang Bangka, di Pulau Bangka, Bangka Belitung. Jadi di situ dulu zamannya saya itu belum ada yang namanya bioskop, belum ada restoran yang mungkin yang bagus, kafe-kafe. Terus kemudian saya cuma anak kampung yang benar-benar yang ke sekolah jalan kaki. Kemudian saya juga kerjaannya itu cuma pas sore-sore, habis bikin PR, jalan-jalan naik sepeda. Kemudian waktu SMP naik motor. Nah, kehidupannya tuh seperti itu aja. Jadi waktu tamat sekolah, kebanyakan teman-teman saya menikah dengan mungkin tetangganya atau mungkin kita kan saling mengenal semua karena kota yang kecil. Dan memang hidupnya tuh udah tahu. Jadi kalau kita misalnya tamat sekolah, menikah, selesai jadi ibu rumah tangga. Semua nasibnya sama. Nah, suatu hari saya tuh memang orangnya suka bermimpi. Saya suka bermimpi, saya suka membayangkan ketika saya udah besar, saya pengen kuliah, setelah tamat sekolah saya pengen kuliah, saya pengen belajar, saya nggak mau cuma tamat SMA kemudian menikah punya anak selesai hidupnya ya. Jadi saya pengen punya sesuatu yang berbeda dari teman-teman saya di kota kecil saya. Jadi saya memutuskan ketika SMA itu saya sampai menabung cukup lama selama 3 tahun. Setiap hari saya menabung, ada rezeki, mungkin ada kakek nenek saya datang dari Jakarta ke Bangka, dan saya tabung uangnya. Saya benar-benar selama 3 tahun itu saya menabung untuk kuliah di Jakarta. Saya research juga fakultas mana atau universitas mana, kampus mana yang bisa menerima saya dengan mungkin yang saya budgetkan biayanya gitu. Jadi sebelum ke Jakarta 3 tahun sebelumnya saya udah research dulu saya tinggal di mana supaya biayanya mungkin tidak terlalu besar gitu. Jadi semua hidup saya itu sudah saya plan. Jadi kayak saya bilang ke orang tua saya, ke papa saya, Pak saya mau kuliah di Jakarta. Papa saya bilang boleh, tapi saya harus bertanggung jawab atas biayanya, biaya kuliah dan biaya hidup saya sendiri. Jadi saya berpikir oke, saya akan kuliah sekaligus kerja. Kemudian memang saya selalu dapat ranking juga di kelas dari kecil sampai SMA. Waktu kuliah juga, waktu saya kuliah kesini, perjuangan saya juga nggak gampang ya. Saya tinggal di rumah paman saya untuk ngirit nih. Kalau ngekos kan bayar lagi uang kos, tapi kalau sekarang saya tinggal di rumah paman saya. Jam 6 malam saya sudah harus pulang ke rumah ya. Jadi kuliah pagi, kemudian saya juga di sukunya pariwisata juga. Saya nyambil juga. Kemudian ketika saya di salon ada yang nawarin foto. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan kecil saya buat kehidupan sehari-hari saya. Terus saya juga banyak dibantu sama paman saya, juga tante saya, adik-adiknya papa saya gitu. Jadi perjuangan saya tuh saya dari yang paling gak enak, susah banget sampai ngirit uang setengah mati. Bener-bener hidupnya tuh saya pernah ngalamin gitu, kayak misalnya sampai saya kecapean kemana, kemudian sampai saya makan pun saya mikir makan apa ya. Saya sampai waktu itu jajan saya cuma 1.000 rupiah. Misalnya makan ini deh paling murah nih. Saya tuh pokoknya paling irit zaman dulu karena semuanya saya harus atur sendiri. Jadi tujuan saya datang ke Jakarta adalah saya ingin menambah ilmu saya ingin pintar, saya ingin jadi sarjana, saya ingin beda dengan teman-teman saya yang lain, saya menjadi orang pintar. Saya waktu di kuliah pun di Jakarta saya dapat IPK-nya juga 4. Terus kemudian saya belajar mati-matian kayak dulu saya selalu belajar di atas pohon. Jadi siang-siang sore saya belajar di atas pohon, pagi-pagi jam 2 pagi sebelum ujian itu saya selalu belajar jam 2 pagi. Sampai papa saya bilang, ini mau belajar apa sih jam 2 pagi udah bangun, baca gitu. Terus waktu kuliah juga gitu, saya tetap berprestasi. Jadi papa saya juga melihat, saya janji nggak jadi anak yang nakal, saya janji tetap menjadi anak yang pintar, tetap baik ya. Jadi papa saya juga melihat sampai saya ketahuan melakukan satu kesalahan, saya akan dibawa ke bapak. Jadi saya ketakutan banget. Jadi walaupun papa saya nggak ada, tapi kan ada kakaknya ibu saya yang melihat semua perkembangan saya gitu. Terus saya jadi pribadi yang mandiri. Ketika saya harus kuliah jam 9, saya harus bangun jam 4, saya harus nyapu, ngepel, cuci baju, semua setrika, semua sendiri. Kemudian ketika saya memang butuh sesuatu itu kayak dulu saya nggak punya komputer, nggak punya laptop. Kalau tugas saya harus ke warnet, atau mungkin kalau misalnya lagi nggak bisa, lagi pengen ngirit nih nggak bisa ke warnet, saya sampai nginep di rumah teman saya untuk bikin tugas. Jadi perjuangannya itu sampai seperti itu gitu. Dan ketika lulus saya bekerja juga, saya bekerja di kantor sebuah advertising, saya bekerja. Kemudian saya ketemu Nia Dinata di pemilihan sebuah majalah. Nah di situ dia bilang, kamu cuma seorang karyawan? Iya bu, iya mbak, aku bilang saya cuma karyawan. Oke, kamu casting ya. Nah dari situ karir saya berlanjut sampai sekarang.
pasti senang dan bangga, dan memang ini hasil dari kerja keras saya sendiri, dan juga pertolongan dari keluarga juga, support dari keluarga, dan juga atas hasil doa-doa saya kepada Tuhan juga. Jadi semua yang saya alami itu memang kerja keras dan support dari keluarga juga. Jadi memang saya punya mimpi waktu masih kecil, saya pengen menjadi orang yang sukses apapun bidang yang saya pilih nanti. Tapi dari kecil memang saya tuh suka acting. Saya nggak tahu acting itu apa, tapi saya sering ngomong sendiri di depan kaca. Saya sering ngomong sendiri. Jadi tadi saya bekerja sebagai seorang PR public relation, tapi kemudian nasib membawa saya ke dunia entertainment seperti ini, dan saya merasa juga sangat senang karena apa yang saya dapetin sekarang, mulai dari bentuk rumah, apa mobil yang saya pakai, dan saya seperti ini, karir seperti ini, semua itu yang saya impikan dari kecil gitu. Jadi memang senang karena memang semua impian saya tercapai. Saya terus terang saya sudah puas sih memang dengan karir saya seperti sekarang, cuma memang kita kan nggak boleh cuma stuck di sini, kita harus berkembang lagi kan. Dan saya memang punya tipe karakter yang tidak pernah iri sama rezeki orang lain. Kalau rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing, jadi Tuhan sudah memberikan rezeki kita masing-masing. Jadi saya tetap mempertahankan karakter saya seperti ini, mempertahankan hati yang bersih, karena kalau persaingan seperti ini ada persaingan yang sehat dan tidak sehat. Jadi saya lebih saya mau kategorikan saya untuk persaingan yang sehat. Jadi kayak misalnya saya banyak bibit-bibit baru gitu kan, itu kan memang penting bibit-bibit baru. Ketika saya banyak dipasangkan dengan junior, justru saya pengen mereka juga maju gitu, jangan cuma instan, karena kan kayak saya berjuang dari nol gitu kan, karena nanti kan mereka ini yang akan menjadi idola anak saya suatu hari nanti gitu kan. Jadi kalau saya ingin memajukan entertainment dari Indonesia sendiri, saya pengen memajukan dunia entertainment Indonesia sendiri, saya pengen kita semua saling mendukung, karena setiap karakter itu beda-beda. Jadi setiap individu itu punya karakter yang berbeda, dan orang juga, oh ada yang suka sama A, ada yang suka sama B, ada yang suka sama C. Jadi memang karakter itu berbeda-beda, kemudian memang setiap orang berbeda, punya keunikan sendiri. Jadi ya saya mempertahankan karir dari ibu saya dengan berusaha sebaik-baiknya, dan tidak ada kata cukup untuk mengembangkan diri, memperbaiki diri juga, dan mensyukuri apa yang ada. Yang paling berkesan ketika saya main film pertama saya dan sinetron pertama saya. Jadi ketika itu saya main film, kemudian filmnya keluar dan sinetron juga keluar. Jadi filmnya saya udah syuting duluan, tapi rilisnya itu bareng sama sinetron saya. Jadi itu yang membuat 2008 tiba-tiba saya harus mengalami perubahan kehidupannya luar biasa, karena sinetron stripping dan filmnya lagi booming-boomingnya. Jadi ya nomor satu di film, nomor satu di sinetron juga. Jadi itu yang paling berkesan, karena saya tiba-tiba harus menghadapi kamera yang banyak, terus kemudian semua kehidupan saya diobrak-abrik sama media, terus saya nggak punya privacy sama sekali. Ketika bangun tidur tuh 7 infotainment sudah di rumah gitu, apalagi kalau ada gosip apa. Jadi saya tuh komoditi gosip waktu itu, karena mungkin memang lagi hits filmnya, lagi hits sinetronnya, jadi bahkan lagu di sinetron kita pun juga jadi nomor satu gitu. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan, dan itu yang berubah hidup saya jadi seperti sekarang, dari orang yang mungkin bukan siapa-siapa jadi orang yang dikenal gitu. Kalau pengalaman buruk, saya banyak sih sebenarnya waktu merantau ya, cuman yang membuat saya paling sedih adalah jadi gini, waktu saya merantau terus saya cuma punya tas satu. Waktu saya datang ke Jakarta, saya cuma bawa tas satu isi buku, itu baju buku saya, dan saya cuma punya tas kuliah itu satu aja. Nah waktu itu kan saya masih naik kendaraan umum, jadi saya udah tas saya satu, dompet juga isinya berapa sih kalau anak yang merantau, yang kos misalnya gitu kan, dompet juga isinya nggak banyak. Tapi bisa-bisanya saya dicopet dengan orang itu merusak tas saya gitu. Jadi saya nangis saya. Orang berapa uangnya hilang? Uangnya saya sih nggak ada, paling cuma uangnya paling 10.000 itu sih. Malu ya pasti ngomong, enggak sih, cuman tas saya rusak karena saya harus beli tas lagi. Bayangin gak sih, yang misalnya uangnya bisa untuk makan, bisa untuk beli buku, saya harus beli tas lagi. Jadi itu saya nangis di bus lama banget sampai bus karena saya masih di situ aja nangis, karena mikir aduh mau beli tas lagi, uang lagi. Jadi sebenarnya mungkin itu simpel buat orang, mungkin buat posisi sekarang itu simpel, tapi kalau posisi saya dulu, saya nggak akan lupa tas saya sampai di sekolah digunting talinya, terus dirobek isi tas saya, padahal itu nggak ada isinya apa-apa. Tapi pada saat kondisi saya seperti itu, ketika saya semuanya bagi saya berharga, di mana semua bernilai tinggi buat saya, kayak buku saya, pulpen saya,
tempat printer saya, tas saya, cuma satu-satunya tempat saya bawa buku saya itu dirusak. Itu sesuatu yang nggak bisa saya lupain sampai sekarang, karena cuma itu yang saya punya dan itu juga dirusak sama orang lain. Jadi itu pengalaman yang saya sampai sekarang nggak lupa. Saya nangis lama di angkutan umum, di bus. Talenta itu sebenarnya setiap orang punya, cuman bagaimana orang itu mengembangkannya. Jadi gini, kalau kita mikirnya saya nggak bisa, kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita mikir bisa, saya pasti bisa. Kayak gini misalnya, saya sekarang terus terang saya masih belajar, saya masih les bahasa Korea. Jadi kalau bahasa Inggris mungkin kita udah bisa, bahasa Indonesia gitu. Jadi karena sekarang lagi tren Korea, dan saya juga dinobatkan sebagai duta pariwisata Korea oleh pemerintahan Korea untuk Indonesia. Saya belajar bahasa Korea. Semua orang bilang, sama kamu nggak perlu belajar bahasa Korea, itu bahasanya susah banget karena hurufnya ada 40 dan tulisannya beda-beda, dan setiap kata ini, huruf ini ditambah dengan huruf ini, katanya jadinya berbeda pelafalannya. Kalau ngomong gampang, tapi huruf itu sangat sulit. Tapi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya tuh orangnya kayak saya mau belajar. Saya tuh semakin tua saya ingin semakin pintar. Saya kayak misalnya semakin tua saya ingin semakin cantik. Jadi walaupun umur segini orang bilang mau ngapain, mau ngeles, udah kerja, udah syuting, masih ngeles apaan sih, les bahasa itu penting ya. Oh udah misalnya saya bilang sih jangan salah, saya semakin tua saya akan semakin belajar. Selesai les Korea saya mungkin les bahasa Jepang, les bahasa Mandarin, kemudian saya mau les piano, sampai akhirnya saya bilang kamu kok hidupnya belajar mulu ya. Jadi hidup saya itu satu kata, belajar tuh nggak pernah selesai. Kalau saya, ibu saya sih tokoh yang mungkin saya idolakan, karena terus terang ibu saya yang membentuk saya menjadi pribadi seperti ini. Semakin bertambah usia saya, semakin banyak hal-hal yang menjadi ujian hidup bagi diri saya. Jadi ibu saya itu adalah wanita Asia, wanita Timur yang sangat luar biasa buat saya. Jadi gini, dia mendampingi saya dalam setiap perkembangan saya, dari kecil, dari baca, dari nyanyi, dari menghitung sampai sekarang. Dan di usia yang sekarang saya pasti mengalami banyak ujian hidup ya, banyak ujian kayak misalnya harus memilih ini, bagaimana menghadapi cobaan hidup, bagaimana menghadapi masalah. Saya merasa setiap kali saya ada masalah dan saya bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik, bisa melewati ujian hidup itu dengan baik, saya merasa itu adalah hasil dari didikan ibu saya dan bapak saya juga. Tapi memang sama ibu saya lebih dekat ya, karena kan ibu saya yang mengajarkan semuanya, tata santun, tata krama gitu. Terus apapun saya ngobrol sama ibu saya. Jadi menurut saya, sebagaimanapun hebatnya seorang wanita, tapi harus tahu porsinya sebagai seorang ibu. Karena perkembangan anak itu adalah hal yang paling penting ketika kita menjadi seorang ibu. Jadi seorang wanita dinikahi sama laki-laki karena laki-laki ini percaya seorang wanita ini bisa melahirkan keturunan yang luar biasa buat ibunya kan. Jadi di dalam setiap perkembangannya dia harus ada seorang ibu yang baik. Seorang ibu harus mendampingi anaknya, walaupun bagaimana sibuknya dia ya sekarang. Dan menurut saya dengan dituntun yang baik seorang anak itu akan membuat dia punya modal yang luar biasa. Kayak saya sekarang, saya merasa saya punya modal seperti ini, saya bisa menghadapi masalah A, B, C, dan E seperti sekarang itu karena modal yang luar biasa dari ibu saya. Kayak sama santun, pemikiran yang nggak pernah ngiri sama orang lain, tidak pernah berpikir negatif sama orang lain. Makanya teman saya bilang percuma kalau ngomong sama saya, karena semua orang saya bilang baik. Jangan pernah tidak bermimpi, jangan pernah selesai bermimpi, jangan pernah selesai berusaha. Berapapun usia kita, walaupun kita udahlah, saya udah berumur segini, saya udah terlalu dewasa, saya sudah terlalu tua untuk belajar. Enggak, umur itu nggak masalah. Kayak saya sekarang, mungkin kalau orang belajar piano umur ya belasan tahun atau seperti saya umur segini 20-an, saya masih mau belajar bahasa, saya masih mau belajar piano, saya masih mau belajar ini dan itu, saya mau belajar bisnis segala macam. Jadi tidak ada kata berhenti untuk belajar dan bermimpi, apalagi bermimpi. Jadi kita tuh harus punya visi dan misi. Kalau saya bahasanya mimpi karena mungkin lebih enak ya mimpi gitu. Saya pengen kayak apa yang saya punya sekarang, saya pengen rumah seperti ini bentuknya, saya sudah tahu dari zaman dulu. Oh, saya pengen rumah kayak begini, saya pengen punya mobil ini, dan semuanya itu saya dapatkan karena saya memang pengennya seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan itu gitu. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha juga belajar.